Ya kira-kira gimana? Di Alisan ada yang dilirik gak, Gus? Kalau yang dirilik sih banyak lirik-lirik. Banyak dilirik. Ya. Terus karena- Siapa? Bilkis. Ya Allah, pedofil. Bukan saya. Karena disatir jadi nggak bisa lirik sekarang ya. Betul, kalau Iya. disatir saya nggak bisa ngelirik. Ya. Sekarang udah disatir nih. Iya, nggak bisa lirik jadinya. Berarti kemarin-kemarin ngaji cuma lirikan doang. Jadi ya terserah, mau didengerin apa kagak, ya kagak jadi masalah buat gua. Yang penting gua pengen ngomong. Bismillah. Oke, kembali lagi dengan saya di sini. Aku berpuisi maka aku ada. Kali ini kita kembali podcast dengan saya sendiri, Muhammad Asyaukani. Di sini saya ditemani oleh dua orang teman saya sendiri, yaitu dari santri Pondok Pesantren Salafal Ihsan. Ya bisa saya sebut nih sebagai santri-santri tertua. Ada saudara Wahid Abdul Hakim yang paling sebelah kiri. Samping saya sendiri di sini ada Agus Sunandi. Ya, gimana kabarnya Wahid? Alhamdulillah baik. Baik, sehat. Agus. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Iya, oke. Jadi di sini saya mencoba mengangkat tema podcast. Yang pertama awalnya kan saya berpikir bahwasanya Cakung itu perlu bersuara. Artinya bersuara itu gimana caranya santri-santri dari alumni Jawa Timur, Jawa Tengah, baik dari Jakarta sendiri itu ada suaranya gitu. Artinya bersuara bukan hanya didasari dengan tanpa adanya ilmu atau apa gitu, tapi dilandasi dengan ilmu juga gitu. Jadi nggak sembarang berbicara gitu. Jadi karena kita melihat kondisi zaman sekarang juga bagaimana pergolakan yang ada di Cakung itu udah semakin menjadi-jadi macem-macem gitu kan, ada problem apa macem-macem. Nah di sini salah satunya itu podcast saya di sini berdiri untuk mungkin mengomentari apa yang terjadi di sekitaran Cakung begitu ya, tanpa meninggalkan rasa hormat kepada orang-orang tersebut gitu. Jadi perlu saya tekankan di sini. Jadi podcast saya ini kita nggak pakai nyebut nama ya. Kalau emang kita pengen nyebut nama ya sebut aja lah si A atau si Bunga begitu. Karena podcast ini berdiri untuk studi perilaku sebenarnya. Studi perilaku bukan buat ngomongin orang, bukan buat gibah, Gus. Oke? Iya. Oke, mungkin dari sini dari Wahid dulu ya. Ini Wahid saya ajak ke sini sebagai santri tertua di Al Ihsan, sama begitupun Agus. Kira-kira mana duluan nih, Agus sama Wahid? Wahid duluan yang di pondok ya? Iya saya dulu. Pondok Al Ihsan. Oke. Wahid asal dari mana, Hid? Aslinya? Saya lahir di Jakarta. Jakarta. Iya. Tapi etnisnya Betawi juga sama? Tis Betawi. Betawi. Ada campuran nggak? Campuran. Campuran yang mana campurannya? Dari emak apa bapak? Dari emak, dari Jawa. Jadi bapak Betawi, emak Jawa. Bapak Betawi, emak Jawa. Nah terus mungkin dari leluhur ada gak yang pernah dari alumni pesantren gitu? Dari bapak atau kakek atau nenek atau gimana gitu? Kalau masalah itu sih kurang tahu. Kurang tahu ya. Iya, mungkin. Nah terus kenapa kok Wahid bisa mental ke Pondok Pesantren Salafal Ihsan? Kenapa itu? Mungkin bisa diceritain awalnya bagaimana? Awalnya sih masuk pondok karena dipaksa orang tua ya. Dipaksa. Iya. Oke. Suruh mondok aja gitu di sini di tempat yang dulu kurang ada perkembangan, jadi orang tua minta dipondokin di sini aja gitu. Bentar. Biar ada. Yang dulu kurang perkembangan gimana maksudnya? Emang dulu pernah mondok juga apa gimana? Enggak, di pengajian biasa dulu. Pengajian biasa, oke. Di daerah Cakung. Daerah Cakung. Ya kurang begitu pelajaran, kurang dimengerti. Kurang mengerti. Ya jadi biar diperdalam lagi. Pindah ke pondok lah biar ada Pendalaman lagi materinya ya, gitu. Ya, cuman kalau dulu kan sekedar tahu doang, ngerti juga kagak, nggak ngerti. Cuman sekedar tahu doang, ngerti kagak. Gitu. Ya, makanya orang tua minta dipindahin aja gitu. Pindahin aja gitu. Itu dipaksa sama orang tua. Tapi dari diri sendiri Wahid gimana awalnya pas dipaksa begitu? Ada rasa ini gak di hati? Penolakan mungkin gua kagak suka di pondok begini, ada begitu gak pertamanya? Ada rasa-rasa gitu? Ada? Iya, ada. Nah terus gimana? Takut apa ya? Dulu kan masih doyan main, jadi pengen keluar gitu, pengen menikmati suasana di luar gitu, main kayak bocah-bocah biasa gitu. Ya udah mau nggak mau
ikutin orang tua aja dah. Ikutin orang tua gitu ya. Ya karena emang namanya kita masih bocah kan, pemikiran masih pengen main-main juga gitu kan ya. Iya, jadi pengen ikut yang lain-lain gitu kan. Orang anak-anak pada main sama temennya, kita kok di pesantren gitu kan, di pondok gitu kan. Iya. Oke, mungkin dari situ cukup dulu. Ini dari si Agus sendiri gimana nih Agus? Bisa mental ke pondok pesantren Sapalisa, padahal kan pondok di Jawa Barat kan banyak Gus ya? Banyak kan Jawa Barat ya, banyak pondok ya. Kenapa kok bisa mental ke Al Ihsan yang baru berdiri tahun 2017 meskipun pengajiannya itu dimulai pada tahun 1936 itu kan? Kenapa bisa ke Al Ihsan gitu? Awalnya gimana ceritanya? Awalnya sih karena kita kerja ya dekat daerah sini. Jadi karena kita ngikut kerja, lebih ke kerjanya, makanya masuklah ke pondok yang ada di daerah sini gitu. Mungkin kalau pondok Al Ihsan jauh dari sini, kayaknya mungkin saya nggak masuk ke Al Ihsan. Masuk Al Ihsan? Iya. Alhamdulillahnya karena dekat sama kerjaan aja gitu. Kerjaan aja, dekat. Nah terus awal mula bisa tahu Al Ihsan ada di sini gimana tuh ceritanya? Ceritanya tuh dari grup WhatsApp-nya kakak saya. Kakak saya kan masuk universitas kan. Dia punya grup WhatsApp di itu, temennya ada yang posting brosur Al Ihsan. Pendaftaran? Iya, pendaftaran. Ini gini. Akhirnya saya ditawarin sama kakak saya. Mau mondok gak katanya. Deket ternyata di sini. Akhirnya yaudah akhirnya langsung daftar. Iya. Jadi yang nganterin tuh kakak? Iya, kakak saya. Oh, kakak langsung gitu. Tapi sebelumnya ada ini nggak? Maksudnya ada tracking record pernah mondok juga gitu sebelumnya? Dulu paling nggak mondok sih, ngalong. Berarti cuma ngaji-ngaji gitu aja ya? Iya, ngaji pulang, ngaji nginep. Nginep terus paginya pulang. Terus yang dikaji apa tuh dulu di situ, majelisnya? Apa hanya sebatas Al-Quran aja apa bagaimana? Al-Quran ya ada sih, kitab kuning ada. Kitab kuningnya juga kayak. Kitab hijau ada, kitab hijau. kitab kuning kayak Sapina gitu. Sapina ada. Jurminya tapi dulu belum terlalu dalam. Itu saya juga hafal jurminya kesini ya karena di sini. Oh, gitu. Maksudnya hafal sedikit lah. Sedikit. Enggak hafal semua. Oh, tahu banget ya dia ya. Sok tahu. Iya, tahu debat ya. Pasti udah paling beriti dia. Bolak-balik. Iya. Nah, untuk Wai sendiri gimana pas waktu di tempat pengajian dulu? Apakah udah ada seperti pendalaman ilmu gramatika Arab, nahwu shorof, fikih sebagai macam ada? Ada. Dulu sebelum di pondok saya kan udah pertama ngaji les privat sendiri gitu. Terus kedua di salah satu masjid Cakung. Nah, yang pertama cuma les doang tuh, les pelajaran sekolah gitu ya. Sama orang tua ditambahin ngaji sama Quran terus sama kitab. Nah, terus sambil berjalan menghafal Al-Quran dari ditambahin dah nahwu shorof gitu. Pertama-tama itu saya langsung dicekokin kitab ini Kaprawi sama Kawakib. Oke. Yeah. Berarti belum ada dasar apa-apa langsung dicekokin gituan. Itu kelas 5 SD itu. Jadi dia cuma sekedar tahu doang tuh. Iya. Nah, isim fi'il itu gitu doang, sekedar tahu doang yang ngertiin. Dah sama shorof sekalian. Saya juga nggak tahu sama sekali. Terus pindah ke yang ke Majlis Ta'lim yang kedua. Ada salah satu di Cakung ada tambahan kayak taklim, terus ada tajwid, ada shorof nahwu, sama yang lain-lain gitulah. Nah, alhamdulillah rada ngerti dikit. Oh, ini kayak gini ya. Nah, itu masih belum ngerti juga. Maksudnya kenapa kayak gini belum paham banget. Nah, udah berapa tahun di situ baru dah kan, karena sekalian lewat tuh tiap hari lewat Al Ihsan. Dulu kan Al Ihsan masih di pembangunan tuh. Ya. Nah, sambil lihat-lihat, terus ada banner gede. Orang tua lihat situ, oh udah buka.
habis Lebaran kalau nggak salah ya, sama Muharram. Ya udah didaftarin dah langsung itu sekalian tes. Udah Kan tes Iya. gitu. Jadi langsung yang bawa bapak itu yang nganter. iya langsung. Iya, soalnya memang saya lihat sendiri begini Gus Wahid. Ketika kita nyampe di Jakarta, emang ada beberapa majelis taklim yang membuka beberapa kajian kitab tuh gitu kan. Nah, tapi yang apa namanya? Yang buat saya itu apa namanya ya? Rada kurang setuju itu dari kurikulumnya gitu. Artinya bagaimana? Kalau kita mengaca pada pondok pesantren Jawa Timur seperti halnya Lirboyo itu kan ada di atas Masjid Lawang Songo, itu masjid lama, ada tulisan di bahasa Jawanya santri ojo ngaos kitab sing dire pangkatipun gitu. Artinya santri nggak boleh mempelajari kitab yang belum pangkatnya gitu. Ambil contoh kasus Wahid tadi kan. Belum ada apa-apa, belum ada dasar apa-apa, dia udah dikasih makan kaproi sama kawakib. Itu kan begitu. Jadi gimana? Semisal kita kan membangun rumah kan pasti butuh pondasi kan. Kita bangun pondasi dulu nih, gitu kan. Baru mulai bikin temboknya tuh. Ya itu. Jadi itu salah satu apa ya kelemahan di sini. Jadi orang-orang di Jakarta mungkin khususnya di Cakung ya, dia belum bisa melihat apa yang dibutuhkan masyarakat gitu. Betul. Gitu. Jadinya gimana ya? Jadi masyarakat yang umum itu udah dicekokin kitab-kitab yang besar gitu. Sedangkan dia belum ada pondasi untuk itu gitu. Untuk membahas itu, misalkan kita kalau misal nahu kan ada jurmiyah dulu kan gitu ya. Iya. Mungkin bawahnya jurmiyah lagi awamil tuh gitu kan. Naik lagi kita ke imriti, ke alfiyah. Kan jadinya rancu ketika kayak contoh ya Wahid tadi belum ada jurmiyah langsung dicekokin kawakib kaprowi gitu. Jadinya punya sendiri ya tidak. Dia punya sendiri gitu. Karena belum ada dasarnya gitu kan. Iya. Nah, terus kalau si Agus sendiri bagaimana nih? Di sana udah ada kawakib kaprowi belum? Apa jurmiyah? Iya. Yang saya Apa langsung alfiyah kali? Oh belum. dulu waktu di kampung yang ngalong itu saya yang inget tuh kitabnya Sapina, Pik itu, Jurmiyah. Kalau sekarang Mutasor Jidan saya ingetnya. Mutasor Jidan. Dulu bukan matan. Dari Mutasor Jidan gitu langsung, tapi ada dihafal juga. Ya sorop tuh apa ya sorop? Ya sorop, tulisannya sorop sih kalau nggak salah. Terus sama Ahlakul Banin. Ahlakul Banin. Ya yang saya ingat tuh Ahlakul Banin, makanya terus saya pas kesini kayak nyari Ahlakul Banin apa itu kok nggak kaji? Oh ternyata di sini taklim. Mutalim. Ya sama juga ahlak buat tata acara buat santri. Buat santri. Iya. Oke, karena si Agus ini kan sambil kerja ya Gus ya? Iya sambil kerja. Nah selama modul kan mulai dari tahun berapa? 2017 ya? 2017. 17 sampai sekarang 2021. Betul. Awal tuh ya, berarti berapa tahun deh tuh? 18, 19, 20, hampir 4 tahunan ya, 4 tahunan. Oke, untuk di Al-Ihsan sebagai santri pertama. Iya. Nah terus selama 4 tahun itu kira-kira ada nggak perkembangan yang didapat dari pesantren Al-Ihsan untuk hidup Agus sendiri gitu? Selama untuk di situ, perkembangan untuk hidup gitu, ada nggak yang didapat? Alhamdulillah sih dari segi mungkin istilahnya taklid gitu ya. Mungkin saya karena niru mungkin kalau kayak alhamdulillah saya kayak niru Pak Kiai gitu kalau kayak sering berjamaah terus suka melihat cara pakai pas lagi sholat dari mulai berdiri takbiratul ihram sampai salam gitu. Saya kadang-kadang kalau lagi sholat sunat saya perhatiin gitu kan. Alhamdulillah ya mungkin meskipun taklid ya tapi saya alhamdulillah sedikit-sedikit terapkan di itu. Alhamdulillah ya istilahnya begitu. Ada perkembangan dalam ibadah khususnya untuk sholat gitu ya. Betul. Iya. Nah terus untuk Wahid sendiri kira-kira gimana? Ketika untuk di sini ada nggak sih perkembangan yang dirasakan untuk diri Wahid sendiri gitu? Ada nggak? Kalau buat pengetahuan ada gitu sedikit ya tambahan gitu ya. Udah buat paham sama yang sebelumnya saya pelajari. Misalnya kayak nahu sorobnya itu apa ini udah sedikit paham lah gitu.
Kalau buat kehidupan sehari-hari sih kalau fikih tuh udah lumayan lah tahu itu kayak fardu wudu, terus sama yang segala lainnya gitu lah, udah tahu gitu, tinggal prakteknya aja gitu. Kadang kan namanya fikih kan kadang ada yang bukan kita belum masanya kita buat praktekin, kayak buat mandiin mayat sholatin yang nguburin kan kita belum, cuman sekedar tahu ya. Jadi sekalian misalnya ada orang meninggal kita perhatiin terus sambil lihat, oh iya di kitab kayak gini, oh iya paham. Nah, gitulah mungkin. Kurang lebihnya. Itu untuk pengetahuan ya. Tapi untuk falsafah hidup, kira-kira ada gak satu pegangan yang sekiranya buat Wahid itu yang didapat dari pondok pesantren itu apa? Maksudnya apa ya? Perkembangan yang paling berpengaruh buat diri Wahid itu apa? Dari apanya gitu? Dari segi apanya gitu? Di dalam pesantren gitu? Mungkin dari segi kehidupan, secara sosialnya atau bagaimana gitu? Yang paling menonjol, yang Wahid rasakan begitu selama hidup di pesantren. Apa ya? Ya lebih menonjol. Seperti halnya mungkin sosialnya lebih beradab daripada pergaulan-pergaulan di luar atau bagaimana begitu. Iya. Yang didapatkan gitu. Ya, sebelum mondok saya kalau dibilang nakal banget dulu saya. Wajar lah namanya masih kecil ya. Iya, terus semuanya. Iya. Tapi kalau Nabi Muhammad nakal, kira-kira boleh gak ngomong nakal Nabi Muhammad gitu? Masih kecil, kira-kira nakal ya? Itu. Ya, oke, lanjut. Nakal, terus semenjak pondok kadang orang-orang yang biasa yang omelin saya kadang bilang, saya ini udah mendingan ini kayaknya sih, udah nggak nakal lagi gitu. Kadang kan dulu kan suka main, sekarang udah jarang, jadi nggak kelihatan nakalnya gitu lah. Jadi ya alhamdulillah sedikit berubah. Ada perubahan ya. Dari alat yang kurang bagus menjadi bagus sedikit gitu ya. Nyolong mangga sekarang enggak. Apa? Iya, yang dulu suka nyolong mangga gitu. Oh gitu, emang suka nyolong berarti anak pencuri apa gimana ini? Ada. Nyolong mangga di mana tuh biasanya? Dipetik-petik apa gimana? Apa di luar? Memanjat. Iya. Punya tetangga gitu. Iya, kadang kan di taman ya kan ada rumah. Kadang di kampung suka kelayaban. Iya. Ya tapi nggak masalah sih kalau kita berkaca pada kisahnya. Saya pernah baca di buku ini Kesan 100 Kiai terhadap 3 tokoh Lirboyo. Itu ada Gusmik dengan Gusmus, tahu ya? Iya. Nah waktu itu Gusmik dia itu sering main sama Gusmus, ya kan? Sering main, jadi sering bolak-balik tuh. Istilah kata mentang-mentang anaknya Kiai kali ya, jadi keluar sebebasnya aja gitu kan. Gusmik kan orang pelosok dia, bolak-balik begitu. Nah suatu ketika Gusmik sama Gusmus itu pengen nyolong tebunya Kiai Marzuki. Ya kan dia tebunya mungkin udah manis kan, udah matang begitu. Yeah. Nah, kata kata Gusmik, Gusmus ayo kita makan tebunya Kiai Marzuki bilang gitu kan ya. Nah, akhirnya jalan malam-malam tuh medik-medik. Nah, ternyata di depan rumahnya Kiai Marzuki ada Kiai Marzuki lagi duduk gitu. Nah, dia lewat berdua dipanggil. Kang, ini panggil gitu. Sini toh kata gitu kan. Dipanggil datang, "Kiai, nih saya punya tebu bagus-bagus, mas-mas, ayo dimakan gitu." Nah, itu kan Kiai udah tahu berarti kan tuh kan. Iya, niatnya udah tahu begitu, masa dikasih tebu aja udah begitu. Iya, jadi ya wajar lah kalau namanya kita nakal masih kecil suka nyolong begitu. Karena saya juga dulu begitu, jujur-jujuran saya. Dulu waktu kelas berapa ya? Kelas 3 kalau nggak salah, 3 SD apa 4 SD gitu. Itu saya pernah main di satu gang sini. Jaragan masjid lah saya sebut. Itu bener-bener pergaulannya bener-bener parah itu. Ya, maaf aja nih saya sebut ya. Jadi jangan tersinggung. Ya, karena ini studi perilaku. Jadi ada beberapa. Saya dulu mainnya sama anak-anak gede. Saya pengen kecil sendiri. Gede-gede temennya Gus. Anak SMA, SMP begitu. Saya masih ada sendiri, beneran. Yeah. Akhirnya tahu Wati yang di jembatan itu. Yeah. Itu kan Wati gak di sebelah situ, sebelah kanan dikit dulu, itu situ dia, sebelah kanan dikit, di dekat yang jadi pecel lele sekarang tuh. Oh iya. Nah di situ. Yeah. Nah waktu itu saya didoktrin,
buat nyolong main mobil-mobilan tuh yang bisa ditarik kretek, terjalan gitu. Nah, itu tuh mainan gituan tuh. Kan di sebungkus tuh ada 9 mobil kecil tuh. Jadi nyolong 9 orang, didapat satu-satu tuh. Akhirnya dibuat apa nih, skema nih. Saya pernah nakal, namanya wajar ya, masih bocah kan, nggak tahu apa-apa. Lu ntar kita ke sono bareng-bareng nih gitu kan skemanya. Nah, lu deketin tuh mobil yang itu tuh, deketin. Nah, langsung masukin ke sini, kempit ke mana, ke baju begitu. Nah, ntar lu ngomong pura-pura sakit begitu. Bang, gue sakit perut bang, ntar gue gendong gitu kan. Bener hit, saya gituin. Akhirnya saya mepet-mepet di mainan, saya ambil begini, tuk gitu. Saya lupa ngomong apa? Ngomong perut sakit begitu. Waduh, langsung lari saya, diteriakin sama orang. Diteriakin beneran. Diteriakin maling begitu, diteriakin. Lah akhirnya saya kabur kan ya. Lah akhirnya yang jagain abang-abang saya itu. Andai kata saya gak dijagain, digebukin kali saya, masih bocah. Iya, saya lupa ngomong perut saya sakit begitu. Perut gue sakit bang, gendong dong gitu. Ngomong gitu saya langsung bawa aja, namanya orang panik ya. Kita nyolong dijarin begitu ya. Iya. Akhirnya lambat laun ya saya mulai meninggalkan itu semuanya gitu. Karena ya udah mulai umur ya kita berpikir juga gitu. Ya wajar lah kalau saya punya apa namanya nakal gitu juga sama hit. Iya. Ini baru saya buka-bukaan ini. Iya. Ini kalau dilihatin, wah Pak Altasaukaan ini, wah keren paling gitu kan ya. Tapi masa kecil sama juga, Agus badar juga nakal begitu. Iya. Ini Agus sendiri gimana nih? Ada gak perkembangan mungkin dari secara kehidupan Agus sendiri bagaimana ketika mondok itu di sini? Iya. Perubahannya? Kalau saya melihat kalau itu bagaimana cara kita menghadapi orang. Menghadapi orang? Ya, bagaimana kita cara berhubungan dengan orang. Soalnya saya kalau namanya lagi sama kerja, sama mondok gitu ya, saya kayak hidup di dua alam gitu. Di dua alam? Ya, satu sisi saya harus beradaptasi di sini, maksudnya di pondok pesantren tuh sama kiai, maksudnya kita adabnya bagaimana, terus sama menghadapi bocah-bocah anak-anak gitu kan. Mungkin sekarang anak-anaknya udah pada mendingan ya. Dulu mah subhanallah parah-parah. Subhanallah. Iya. Parah-parah. Jujur saya. Emang begitu bener sih. Ketika emang lagi ada yang kurang bagus sih subhanallah kita ngomongnya. Tapi kalau ada yang indah-indah nih masya Allah gitu. Iya. Karena orang terbalik. Kalau lihat orang cakep gitu subhanallah terbalik. Nah ketika lihat hal yang buruk harusnya subhanallah. Lihat hal yang indah masya Allah gitu. Iya, kalau anak-anak yang dulu ya maksudnya sambil-sambil dulu saya sampai suka kadang-kadang stres gitu kan. Just badan capek gitu kan. Pulang kerja pengennya maksudnya ya meskipun itu habis ngaji tuh pengen istirahat lah gitu. Terus waktunya tidur gitu. Tapi ya karena anak-anaknya nakal, wah juga tuh ya. Dia awet udah begadang gitu. Terus ganggu orang gitu. Sampai saya juga pernah nih sama anak-anak gitu, ditibanin lemari. Ya Allah. Ya Allah. Saya pokoknya Terus lagi gini. Aduh. Saya pengen maksudnya. Tapi ribut gak? Enggak. Tahan. Enggak, saya tahan. Itu nih Bali sengaja apa nggak sengaja? Itu kalau salah ya si Lagi lari-larian. iya mainnya maksudnya main sama itu Terus tuh ada yang udah kesenggol. malu gitu kan. Nah. Ada lemari kayaknya lemari kosong gitu kayak lagi dorong-dorongan gitu. Pasti rombongan si Bonang ya. Ya. Iya, yang saya ingat ini kayaknya boleh nyebut nama aja ya. Bukan buat maksudnya kayak Udah almarhum juga lagi. Almarhum. Maksudnya almarhum dari pondok ya? Iya, udah keluar. Ingat tuh yang kecil tuh si Rizky. Oh iya tahu saya. Iya. Saya ingat banget anak bocahnya si Rizky itu. Makanya istilahnya saya stres, akhirnya saya suka berpikir, oh ternyata saya harus belajar lebih baik lagi bagaimana caranya saya beradaptasi waktu pas di kantor. Di kantor saya teman-teman bapak-bapak semua, maksudnya kayaknya paling muda saya deh, terutama di divisi saya ya. Kayaknya makanya saya bagaimana cara menyesuaikan saya berhadapan dengan orang-orang seperti teman-teman saya yang udah tua terus di pekerjaan lagi. Nah, saya terus pas di pondok ngadepin anak-anak yang nakal gitu. Itu akhirnya saya stres, tapi subhanallah ya saya ingat ini satu istilahnya motivasi mungkin ya dari teman saya
sama orang Sunda juga saya maksudnya senangnya saya karena ngobrolnya bisa nyambung gitu karena orang Sunda juga. Iya. Pokoknya mah modal kita itu semangat. Dalam berjuang itu modal kita semangat. Meskipun udah jatuh, Tetap semangat. ya pastilah nggak mungkin tidak jatuh. Pasti ada jatuhnya. Tapi jangan lupa semangat lagi. Udah jatuh, semangat lagi. Nah akhirnya saya udah kadang-kadang bener-bener stres ngeluh. Pernah kepikiran, kayaknya saya harus berhenti aja nih. Soalnya di kantor juga saya suka ada mungkin menghasut atau mungkin itu adalah salah satu ujian ya. Katanya kalau kayak kita bercabang gitu, kerja juga pengen nyari ilmu juga, banyakannya sih yang disebut tuh kuliah kayak kuliah gitu. Tapi ini kan saya monok. Nah itu nggak ada yang kuat katanya. Lu harus ngambil resiko katanya. Lu harus bakal dihadapkan dengan dua pilihan yang mana di situ lu harus benar-benar bisa bersikap harus memilih salah satu katanya gitu. Akhirnya saya pernah sering kepikiran kayaknya berhenti aja deh monok gitu. Sering saya masih. Sama. Ya tapi ada hati kecil juga. Udahlah ikutin aja terus lah. Mau sampai mana ikutin gitu kan, meskipun ya bener kadang stres juga sih. Emang gitu Gus, yang di luar pondok aja apa namanya, yang mondok ya ibarat kata, yang mondok kadang masih ugal-ugalan, apalagi nggak ke mondok kan begitu. Ya kita ya seharusnya bersyukur, termasuk daripada itu tuh mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin, termasuk daripada itu. Ya saya juga dulu begitu sama. Ya waktu digencet dengan rasa-rasa apa namanya cinta asmara ya, berhenti aja lah mondok lah begitu kan. Itu kan anak cewek gitu. Saya pernah ngalamin itu juga. Tapi jangan sampai sama Nara begitu. Nara ada tuh nyebut nama ada tuh. Iya. Jangan sampai jangan sampai begitu. Tetap mondok. Iya. Tetap mondok ya, karena namanya di pondok itu kan gambaran masyarakat kecil. Iya, kita menghadapi banyak berbagai macam teman seperti apa gitu. Ya kan ada yang nakal, ada yang macam-macam begini, ada yang baik, itu kita hadapin semuanya gitu. Nah nanti ketika kita keluar dari pesantren kita udah siap dengan apa namanya terjun di masyarakat gitu, karena pondok itu ya baik lagi tempatnya menggulung-wentah, mengadonin para santri, mencetak orang-orang yang siap terjun di masyarakat begitu, biar tahu kebutuhan masyarakat itu bagaimana begitu. Betul. Iya, karena namanya orang untuk pasti ada susah payahnya begitu kan, pasti jatuh bangun begitu. Karena orang sekarang yang dilihat itu suksesnya doang. Iya kan ya, yang dilihat itunya doang. Kita udah di atas nih dilihat, tapi dia nggak pernah ngeliat kita jatuh berapa kali nih. Betul. Iya gitu, masalahnya gitu. Paling ditanya lu sukses gimana, itu bisa begitu sukses itu doang, tapi dia nggak pernah nanya lu udah jatuh berapa kali. Itu nggak pernah nanya orang begitu. Ya makanya itu menjadi motivasi kita gitu. Gimana caranya ya kita harus tetap ihdinas siratal mustaqim. Iya, tetap berada di jalan yang lurus, istilah kata begitu. Iya, tetap istiqomah, tetap di pondok begitu. Iya. Iya, dari ngaji lah pokoknya dari pondok sampai mati begitu. Biar kata begitu. Iya, namanya di pondok ya harus begitu emang. Iya. Makanya kalau ada santri yang di pondok itu baru mondok cuma dapat seminggu, dia nggak betah boyong, itu alamat nggak dapat dah berkata begitu. Iya, makanya emang saya pernah sering kali dibilangin sama kiai ya begitu. Jadi santri jangan cengeng gitu. Istilah kata cengeng dibentak guru langsung ini boyong. Kalau kagak boyong ngadu emaknya begitu kan. Iya, saya sering menghadapi santri seperti itu di Alisan begitu. Ada beberapa santri yang mungkin ya maaf ketika dia disuruh sama gurunya, mungkin disuruh maju menjelaskan suatu materi, dia nggak bisa gitu. Akhirnya dia nangis di rumah, ngadu sama mamanya gitu kan. Lah salahnya lagi, ini menurut saya pribadi ya, dalam dalam literasi pesantren, ketika orang tuanya itu membela anak itu salah. Harusnya itu orang tuanya nambahin begitu, jangan di alam gitu anak gitu. Silakan, nggak bakal jadi begitu. Iya. Karena waktu itu saya pernah waktu mondok di daerah Jawa Timur ya, itu ada santri dia tuh nyolong sepeda apa gitulah, burung apa gitu. Nah itu ditazir, dikasih hukuman sama keamanan. Akhirnya dia gak terima, ngadu sama bapaknya yang polisi. Bapaknya polisi datang ke situ Gus, ke keamanan. Mungkin pengen
mencari keadilan lah, akhirnya apa? Ini tambahin lagi babanya di situ, digebukin lagi sama keamanan. Jadi anak babanya digebukin lagi di situ. Lah beda hit, masalah hukum pesantren sama hukum luar beda gitu. Itu masalahnya gitu. Nah sekarang kita lebih jauh lagi perbincangan kita. Nah, sekarang kita udah masuk ke era modern globalisasi. Ya. Tapi kita tetap melihat masa lalu, ya. Karena di masa lalu kita mungkin ada salah satu organisasi yang sampai saat ini udah udah berjalan berapa tahun nih? 95 tahun ya. Ya sebut saja namanya organisasi Nahdlatul Ulama. Ya. Yang saya tanyakan di sini untuk Wahid sendiri dah pertama. Awal pertama kali kenal dengan Nahdlatul Ulama itu dari mana? Kalau awal, mungkin dari apakah bawaan dari orang tua atau bagaimana? Kalau dari Nahdlatul Ulamanya ya. Ya, maksudnya pertama kali denger banget gitu, Pertama kali denger sih dari, saya dari semenjak pesantren itu. Pesantren di Alisan. Ya baru kenal. Tapi kalau emang NU itu udah dari keluarga sono di Jawa ya. Emang tradisinya emang kaum emang desa NU sendiri gitu. Oh ya berarti ada desa NU gitu? Enggak, maksudnya desanya itu ada. Oh masyarakatnya rata-rata NU begitu? Ada organisasi NU-nya gitu. Iya, dulu kan saya lihat sering lihat kayak bendera NU. Saya juga nggak tahu apa-apa gitu. NU apa gitu? Bendera apa kok gitu? Kayak hijau kan, hijau terus Arab. Kalau bendera Arab Saudi kan la ilaha illallah. Lah ini kok Nahdlatul Ulama ini apa gitu. Nah, jadi itu belum tahu bener gitu. Ya cuman semenjak tahu bener-bener itu NU ya dari semenjak sini gitu. Terus semenjak lihat situasi di Jakarta ini pemikirannya udah luas lah gitu 2017 tuh. Semenjak ada itulah ya aksi gitulah aksi ya. Semenjak jadi bisa mikir gitu. Mana yang baik, mana yang buruk gitu. Sekalian lihat buka-buka sosmed, kok ini banyak yang ini gini. Oh, nah ini terus ada NU nih, ada kiai-kiainya menolak, kenapa gitu? Ya menurut saya baik gitu. Oh begitu alasannya. Oh yaudah ikutin aja ini aja. Yaudah terus dalemin ikutin. Terus ustadz yang sini, alhamdulillah kayak sepemikiran gitu ya. Jadi ya menurut saya ini pilihan yang bagus ya, gitu buat kehidupan sehari-hari, buat Ahlus Sunnah wal Jamaah, wadahnya gitu. Oke. Untuk NU sendiri, yang kita lihat kan bahwasanya NU di Betawi atau di Jakarta itu kan kita lihat masyarakatnya mungkin banyak yang NU, tapi secara kultural aja. Artinya dia mengamali amalan NU kayak tahlil, maulid, apalagi tuh 7 bulan ya. 7 bulan. Apalagi tuh? Gunting rambut. Iya, selamat tanda gitu kan ya. Tapi secara struktural ya, secara pondasi pemikiran kan enggak. Fikroh ya. Beda-beda begitu kan. Ada yang sampai mengatakan NU garis lurus lah, garis bengkok, garis melencong gitu kan, garis atas, garis bawah, macam-macam kan begitu. Nah, untuk Wahid sendiri kira-kira dari orang tua sendiri kira-kira sama nggak pemikirannya dengan Wahid begitu? Untuk NU sendiri gitu, ataukah orang tuanya mungkin bukan NU atau Wahabi atau bagaimana? Apa sama NU atau beda-beda pemikiran NU-nya apa bagaimana? Ya mungkin kalau buat ini ya buat gitu ya biasa-biasa aja gitu ya. Biasa aja. Enggak terlalu fanatik banget gitu. Cuman ya NU doang udah gitu kan. Emak dari saya Jawa gitu kan, dari kampung emang wilayah basis. Iya basis NU gitu. Nah, kalau orang tua kan karena di Jakarta kadang kan dulu sebelum ini banyak yang keluarga yang organisasi lain gitu selain NU. Ya gitulah kadang keluarga saya kalau di Jakarta ya ikutin yang ada di situ aja gitu ya, mau udah ikut-ikutan aja ya. Saya sambil perhatiin orang tua saya, oh gitu, ya udah ikutin aja. Kadang kita
bilangin kayak gini. Kadang kalau misalnya berita hoax kadang bilangin gitu. Oh, ini nih hoax ini ada ini. Kadang kalau orang tua zaman sekarang kan kalau ngeliat medsos apa share. Apalagi gitu, kalau ngeliat Islam dikucilkan nih langsung nge-share gitu kan. Ya itu masalahnya tuh. Kadang Iya. ini apa sih pakai di share apa sih nih orang ini nggak jelas itu dia ya. Kayak gitu doang aja di share. Udah nggak usah ikut-ikutan dah gitu. Karena saya nasihatin gitu ya. Berarti nasihatin orang tua ini ceritanya. Bukan nasihatin segi ininya ya. Kadang Ada anak nasihatin orang tua. Anak nasihatin orang tua. buat apa ya ngindarin hoax gitu kan. Polisi sekarang lagi gencar-gencarnya buat nangkepin orang penyebar hoax kan. Saya ngeri takut orang tua saya kena imbas juga. Di sisi lain saya nggak mau orang tua takut ya ini. Sekarang kan medsos kan kejam banget ini. Iya. Nih hoax ditelusurin. Iya. Ya, apalagi depan rumah saya kan polsek takutnya kena kan. Ngeri. Iya. Ya makanya was-was aja gitu sama medsos orang tua. Kadang saya perhatiin kadang statusnya gitu. Oh gitu ya udah sekiranya itu baik ya nggak apa-apa, karena kalau saya itu pelenceng dari misalnya kayak hina-hina NU saya bilangin gitu lah. Ya. Jangan gitulah gitu. Ya pokoknya emang kita watawa sobil hak watawa sobisol, memang harus saling nasihatin kan ya. Tapi emang tetap kalau misalnya orang tua kita emang sayang orang tua atau sebaliknya orang tua sayang sama anak ya saling mendengarkan lah ibarat kata gitu kan. Iya, tapi dengan tata cara yang bagus, bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Iya, dengan tata cara lemah lembut bilang begitu. Gak apa-apa hit. Iya, dinasihatin begitu orang tua, gak apa-apa. Untuk sebagai bentuk rasa kita kasih sayang kita ke orang tua begitu. Jangan sampai nyebar-nyebar hoak ditangkap orang tua atau sama polisi kan repot jadinya. Ya kasihan juga kan gitu masalahnya kan gitu. Nah, untuk Agus sendiri gimana? Pertama awal mengenal NU dari mana, Gus? Dari kampung atau udah di sini atau bagaimana? Awal-awalnya dah. Emang dari kampung juga kita kayaknya maksudnya daerah kampung kita maksudnya basisnya NU. Basisnya NU. Kok bisa tahu NU? Soalnya mungkin dari Amalia mungkin ya dari bawah itu. Iya. Kalau organisasi yang saya perhatiin paling seringnya tuh apa ya yang Patayat tuh. Oh, Patayat, iya. Itu aktif, insya Allah aktif. Yang Patayat muslimah, Patayat yang muda-muda tuh. Kalau yang muslimat emak. Jadi biasanya begini Gus, kalau Patayat tuh wangi-wangi, kalau muslimat bau balsem. Tapi kalau saya Patayat ada emak-emak gitu. Iya, berarti gabungan. Ada inilah anak satu. Iya, anak satu dari kata gitu ya. Ibu-ibu muda, iya. Mahmud, mama muda. Itu kayak itu dari sejak saya mulai bisa berpikir, saya tahu itu katanya Patayat, jadi suka Patayatan ke kecamatan gitu. Iya. Muslimatan. Iya, muslimatan ke kecamatan gitu kan. Sering gitu. Rombongan gitu. Iya. Nyewa mobil gitu, ibu-ibu. Ya, kalau orang tua sendiri saya pernah tahu lah orang tuanya Agus mungkin nggak terlalu nggak terlalu memikirkan tentang masalah itu NU atau bukan gitu kan ya. Ya karena udah sepuh juga Gus ya orang tua ya. Nah untuk dari ini aja dah, dari saudara kandung sendiri mungkin dari segi pemikiran ada gak yang berseberangan dengan Agus dari cara berpikir NU itu? Kayaknya alhamdulillah saya yang nggak apa-apa jujur aja. Iya. Ada yang berseberangan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada. Berarti Masa. Iya. Maksudnya maaf nih, maksudnya kalau mungkin kalau dari pemikiran yang nuraninya paling dalam saya juga nggak tahu ya. Tapi kalau dari segi perhatian, kalau kan saya kadang suka merhatiin ini NU apa bukan. Lihat aja pas subuh gitu kan. Pas subuh maksudnya gimana? Gunut. Pas sholat subuh. Oh, itu Pak. Itu Pak, masalah kulturalnya, masalah ibadahnya. Tapi secara ininya, Gus, maksudnya secara segi pemikirannya gitu kan. Kalau kita lihat sekarang kan NU kan kadang suka melenceng. Artinya melenceng gini. Kalau di Jakarta kan, lu kudu ikut ini nih, ini selamat nih. Tapi NU tiba-tiba nggak ngikut begitu. Nah itu gimana itu? Nah kalau yang saya perhatiin ini justru kesini gitu. Itu maksudnya kayak NU tuh kayak kok NU beda dari yang lain nggak orang keren tuh beda dari yang lain. Iya. Justru kayaknya sekarang aja nih, makanya jadi itu saya kurang memperhatikan kalau untuk sekarang ya saudara-saudara saya teman
keluarga saya sendiri ya. Tapi kalau dari segi amalia, saya perhatiin, maksudnya nggak ada yang bersebangan sih. Maksudnya, insya Allah amalianya. Soalnya saya suka perhatiin ya, kunut semua sih itu. Iya. Emang kalau kita lihat sih emang perkembangan zaman memang seperti itu gitu. Memang banyak para pemikir Islam ya begitu. Jadi ada namanya Islam kanan, ada Islam kiri. Iya. Mungkin Islam kanan terlalu kanan, jadi ya udah mikirin ibadah aja dah pokoknya, nggak mau mikirin apa-apa dan begitu. Tapi Islam dengan hadiah Islam kiri itu kan awalnya bermula untuk apa namanya? Untuk melawan perkembangan arus globalisasi dari Barat gitu. Selama ini kan kita tahu bahwasanya Barat itu lebih apa? Superpower. Amerika gitu kan, lebih superpower. Tapi nah adanya Islam kiri untuk memberantas itu semuanya, untuk membalikan bahwa Islam lebih maju daripada Barat gitu. Tapi semakin kesini Islam kiri digunakan oleh orang-orang yang sekiranya ya mungkin bisa dikatakan dari NU sendiri begitu. Istilah kata untuk membuka jalan pikir-pikiran yang kolot ibarat kata begitu. Iya, kata begitu Islam kiri. Nah untuk dari Agus sendiri, selama di pondok pesantren Al Ihsan itu apa yang didapat dari NU dari Al Ihsan gitu? Ya alhamdulillah dari apa namanya yang seminar yang udah berjalan berapa bulan mungkin sampai sekarang ya alhamdulillah sedikitnya saya tahu tentang organisasi. Mulai dulu saya nggak tahu yang namanya PBNU, nggak tahu. Just, sekarang aja paham PBNU mungkin karena udah. Emang PBNU apa kepanjangannya? Ya apa? Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oh iya, pinter udah. Sampai ranting di Apa? kelurahan Apa? baru sekarang sih. Tapi kalau ditanya saya nggak tahu juga. Anak ranting. Iya kayak anak ranting ini saya tahunya baru ya seminar kemarin aja. Nah terus untuk Wahid nih ya, selama ini berkata ya lebih mendalam lagi. Selama menjadi ibarat kata menjadi ketua NU yang ada di Al Ihsan itu bagaimana? Keluh kesahnya mungkin senang gembiranya itu gimana? Senang gembiranya. Dari senang gembiranya ya alhamdulillah di Al Ihsan ada apa ya semenjak seminar ke-NU-an, jadi ya santrinya bisa inilah lebih mengenal NU lebih dalam. Dan untuk saya pribadi juga bisa dalamin NU itu sendiri gitu. Cuman sekedar tahu-tahu doang gitu. Oh gini-gini tugas-tugasnya gitu. Jadi tahu lah gitu. Oh kalau ternyata ketua PBNU ini ngomong gini-gini, ternyata ada di belakangnya ada kayaknya yang nasihatin gitu. Ada mustasarnya gitu berkata ya. Di nggak asal ngomong gitu. Ngomong gitu ya. Istilah kata kalau emang Kiai Said Akil ngomong gitu pasti ada tikengannya gitu ya. Jadi menyetujui gitu kan ya. Iya. Nah, terus untuk Wahid sendiri tadi kan dari ranah keluarga. Nah, sekarang dari teman-teman dan mungkin dari teman sekolah yang di luar pondok pesantren, kira-kira ada gak yang pemikirannya mungkin berseberangan dengan Wahid terkait NU itu? Banyak banget. Iya. Ada gak sampai yang sekiranya Wahid itu sampai dibenci banget itu teman-teman, ada yang sampai begitu? Iya ada. Lu kagak bener lu begitu. Gua kagak demen sama lu jadi begini ada yang begitu. Ada. Gimana ceritanya mulainya? Awalnya gimana ceritanya? Gue sebut nama orangnya santai aja. Ada sih dulu semenjak pas waktu PKL tuh, PKL itu. Nah, di salah satu karyawan PT-nya tuh tahu gitu saya NU. Lu ikut NU ya? Ikut NU itu. Tuh nggak bener itu. Wah lu saya udah tahu kan profilnya dia apa ya sebelum itu udah tahu gitu orang-orang gini. Ya lah bang, lu ngomongin NU gue bener, lu aja gue bener. Sampai aja. Iya. Kalau saya boleh sombong ya, iya. Kalau boleh sombong ya. Iya gimana? Nih bang, gue bawa kitab deh. Ayo sini gue tes. baru untuk 4 tahun kurang udah ngetes orang. Iya, masalahnya bang, dia langsung
ngina-ngina NU. apa NU. Iya. Udah bang, gak usah ngina-ngina NU bang. Iya. Ini aja gue santri masih cetek ya NU gitu ya, masih kecil-kecil. Jadi bang gitu bang. Ini apa ini ya? Pengen saya gituin. Iya. Jangan dah, kasihan. Mungkin dia belum tahu gitu ya, belum Iya. tahu NU. Atau juga dia tahu sendiri. Karena dia emang dulu lagi apa ya, pilpres kan biasa kan. Iya. 1-2 gitu. Panas-panas lah gitu ya. Masalah itu ya gitu. Cebong. Jadi Gak boleh nyebut sembarangan. saya juga dikatain gitu. Ini ya, cebong gitu. Terus ada yang inilah yang Wahabi gitu. Ada di PT situ banyak. Terus ada yang beda pendapat gitu. Iya. Terus ada yang ada karyawan situ pesantren juga, tapi nggak sepamahaman gitu ya. Lulusan pesantren situ apa daerah Bekasi gitu ya. Tapi ya pemikirannya masih kayak gitu. Nggak beda gitu. Padahal pesantrennya itu kan kayaknya juga NU. Iya. Nah, tapi ini lulusnya nggak sepemahaman NU. Iya. Nasi uduk kali itu. Nasi uduk kali. Iya kali itu santri kali. Ya itu mana keluarnya gitu. NU di Jakarta, daerah Jabodetabek ya begitu. NU-nya ya secara kultural aja ikut-ikutan amalia doang dia, tapi nggak ikut secara struktural, fondasi pemikiran nggak ngikut dia gitu, ibarat kata gitu. Ya tetaplah meskipun dia NU ya tetap kita saudara kan begitu. Iya, meskipun beda pemikiran ya tetap ya kita hargai namanya manusia kan begitu. Iya, beda pemikiran kok. Iya. Kecuali emang beda agama tuh, diajak ngikut. Lu ikut agama gue yang terbaru. Kita lawan begitu. Iya. Nah, Agus sendiri gimana, Agus? Teman-teman kerjaan ada gak yang begitu kayak Wahid gitu modelnya begitu? Ada sih, cuman tapi baik, maksudnya nggak nyerang. Nggak nyerang? Oh gitu? Nggak itu, tapi saya tahu maksudnya Tahu dia. mungkin dari segi amaliah dia amaliyahnya NU juga sih, tapi ya cenderungnya maksudnya apa ya, ya namanya orang Jakarta banyaknya habaib gitu kan, yang Pencinta itu doang. pecinta yang kayak gitu ya kan. Maksudnya yang kemarin aksi aja dia sering ikut ya kan. Tapi baik orangnya. Iya. Nggak pernah itu. Nggak pernah frontal gitu? Iya, justru dekat sama saya juga. Justru kalau itu sholat bareng kan ya. Justru dekat enggak. Ya itu enak sih begitu emang ya, walaupun kita berbeda pemikiran tetap kita namanya sosialisasi kita apa namanya tetap bareng begitu ya. Bahkan Ibnu Taimiyah, kita orang muslim boleh kita bertransaksi, bertukar pikiran dengan orang-orang non muslim, boleh kita itu. Betul. Berdagang ya boleh. Iya. Jadi nggak boleh menutup diri. Mentang-mentang kita NU, kita nggak mau berteman sama yang nggak NU kan gitu ya. Tetap kita harus ngikuti pola pemikirnya siapa itu? Gus Dur ya gitu ya, tetap kita harus menjunjung tinggi manusia kan begitu, ibarat kata gitu. Ya mungkin dari Wahid atau Agus ada pertanyaan buat ke saya pribadi, meskipun saya host nggak apa-apa untuk ditanyakan. Kalau buat Ustaz, bagaimana sikap kita gitu menghadapi orang-orang yang seperti berbeda pemahaman begitu. Ketika kita digituin gitu, kita ikutin itu dibilang jelek-jelek gitu, itu bagaimana tanggapan Ustaz gitu? Gitu. Untuk saya pribadi ya, karena saya emang lahir di di ruang lingkup pesantren ya, karena orang tua sendiri juga dari lulusan pesantren, terlebih saya alumni dari pondok pesantren salah satu yang terkenal di Jawa Timur tuh, nggak perlu saya sebut lah, udah tahu sendiri kan ya. Ya jadi emang secara ini saya hit awalnya, saya udah tahu NU semenjak itu Kiai sering bolak-balik ke PBNU ketika waktu puasa tuh melihat hilal itu segala macam. Itu kan saya masih SMP itu udah tahu NU, tapi secara garis pemikiran saya belum terlalu mendalam. Nah mulai dari Lirboyo saya dapat amalia-amalianya aja, artinya amalia-amalia ya tahlilah segala macam, tapi bentuk pemikiran belum dapat saya. Nah ketika saya terjun di Jogja itu baru mulai dapat, terbuka pikiran saya di situ di Jogja. Nah untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu ya kita usul-usul aja. Jakarta namanya orang berbeda pemikiran ya, mungkin dari kita mungkin yang kurang membaca literasi begitu, jadi kita ya husnuzon aja. Mungkin dia
begitu kali, ada dasarnya begitu. Iya. Kalau emang orang-orang udah jelek-jelekin kita, ya udahlah. Ngapain kita urusin begitu, yang penting kita ikutin aja kiai-kiai kita begitu. Iya, karena ya itulah gunanya sanad kita seperti itu gitu. Istilah kata misal kita ngikut kiai ini ya, maaf ini. Kiainya mungkin ngatakan A, kita ikut A. Ketika kita disalahkan, ya udah kita ada kiai gitu kan. Iya, jadi nggak sembarang kita ngikutin gitu aja udah. Iya, jadi nggak usah repot, nggak usah ribet begitu. Karena setiap orang pasti punya guru gitu. Iya, dan dalam apa namanya? Dalam hal pemikiran itu udah menjadi cerita zaman dulu begitu. Iya, saling beda pendapat. Iya, bahkan dalam kalangan mazhab Syafi'i aja banyak pendapat yang berbeda-beda kan begitu. Iya, udah menjadi sunatullah lah ibarat kata, menjadi al-ikhtilafu rahmatun. Jadi rahmat. Tapi sekarang kan orang udah pada taklid buta, jadinya bukan al-ikhtilafu rahmatun lagi, tapi al-ikhtilafu laknatun. Iya, jadi menjadi laknat ya, karena saling mencaci begitu. Ya makanya kita di NU ya diajarkan untuk tidak mencaci seperti itu. Ya bolehlah kita beda pemikiran, yang penting satu, jangan saling mencaci gitu ya begitu. Oleh kayak lu A, gua B, ya udah. Kita tetap satu yang sama kok. Kita masih sembahyang di tempat yang sama, masjid, musola, masih menyembah Tuhan yang sama kan begitu masalahnya. Bahkan kemarin disampaikan Ustaz Fahrul kan begitu. Kita punya namanya apa namanya? Pondasi asal wajah kita dari siapa namanya? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Lah beliau aja di masa akhirnya berpesan, saya nggak berani ngapir-ngapirin orang. Mau ngapirin Mu'tazilah sih, saya nggak berani. Saya nggak punya hak kredibilitas untuk mengapirin orang gitu. Karena emang yang kafir kan hak prerogatif Allah. Iya, dia sekelas itu loh nggak berani mengkafirin orang, menyalahkan orang gitu kan. Oh iya gitu. Iya, jadi ya udah kita tetap pada apa namanya, pada diri kita sendiri, kita ikut kemana gitu. Yang penting kita yakin gitu. Tapi insya Allah sih kalau misal kita ikut NU ya insya Allah dah aman dah begitu. Iya. Ada yang lain nggak? Kayak Garagus. Oke, saya balik lagi. Agus lewat dulu ya. Nah, untuk Wai sendiri, untuk di Pondok Pesantren Salaf Al Ihsan, setelah dari ini ada gak kira-kira keinginan untuk menimba ilmu di pondok yang lainnya, mungkin begitu, ada kira-kira? Insya Allah ada. Di mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Iya. Iya. Kenapa bisa dapat pikiran seperti itu, pengen untuk di luar lagi gitu? Apakah di Al Ihsan masih kurang cukup keilmuannya atau bagaimana? Mungkin salah satunya ya pengen banyak guru, pengen nimba ilmu yang lebih apa ya, banyak lagi lah gitu ya. Terus apa ya, pengen mencoba pengalaman yang lebih besar lagi gitu. Besar lagi. Biar apa ya, biar kita nanti terjun di masyarakat itu udah nggak ini lagi lah, nggak malu gitu, udah tahu oh kalau kehidupan Jakarta begini nih. Sambil lihat-lihat terus sekalian apa ya istilahnya itu, sambil mengamati gitu ya. Oh kehidupan di Jawa begini nih. Nah, ntar kita bandingin ya, ntar sambil kita perhatiin, terus ambil tengah-tengahnya gimana nih. Nanti misalnya kita ini enaknya di mana gitu. Dan mungkin kayak gitu. Pengen Gitu. Tapi orang tua mendukung. Orang tua sih apa ya, masih bimbang permasalahan ekonomi sih mungkin. Ekonomi ya, karena emang saya anak satu-satunya yang paling gede gitu ya. Adik saya masih kecil-kecil. Ya saya ya mau nggak mau saya tunda sebentar dulu lah gitu ya buat ke Jawa Timur, paling seru kerja dulu paling buat ekonomi keluarga, karena emang pandemi begini kan kadang Mbah juga punya kontrakan juga ini pada sepi. Orang tua ya kerjanya ya begitu, ya nggak buat cukup lah buat sehari-hari, teman kurang buat kehidupan yang bisa buat tambahan gitu, kayak buat SPP saya, buat uang ujian, terus
buat adik, buat kebutuhan adik lagi. Adiknya yang di Jawa tuh kan belum. Masih kekurangan gitu, Iya, masih belum cukup gitu. Iya, mungkin saya suruh nyari ini dulu lah buat bantu-bantu dulu, ntar semisal udah ada pengen rezeki diri sendiri, pengen lanjut dah. Iya. Saya ditawarin kuliah, nggak dulu dah, daripada ini takutnya kuliah juga mahal. Iya. Mendingan mondok aja murah kan, terus ilmu agama juga lebih banyak lagi lah ilmunya gitu. Maksudnya nggak, kalau kuliah kan cuma dunia aja gitu. Kalau mondok kan kita mencari akhirat, dunia ngikut gitu. Oh gitu. Iya. Kalau kita Tapi saya kuliah loh Hit saya. ya, kalau lihat saya belum. Berarti secara nggak langsung dia bilang pasokan ini dunia aja dipikirin ini. Nah begitu ya Gus ya. Iya parah banget ya. Kalau Ustadz kan emang sebelum kuliah Parah banget udah mondok. Sedih saya digituin beneran. Saya tersinggung. Kalau Ustadz kan emang dulu udah mondok, jadi kan udah ada bekal gitu. Aduh, ya udah Allah. kuliah. Nah, saya kan emang nggak terlalu condong ke yang ilmu dunia, jadi pengennya yang ilmu ini aja lah gitu. Pengen ilmu agama biar lu Terus tahu. pengaji aja gitu nggak pakai apa usaha-usaha begitu. Pengaji aja nggak nyari-nyari duit. Ntar itu ada masanya ntar. Katanya akhirat aja. Kalau kata Kiai kan kalau kita udah nuntut ilmu akhirat, dunia ngikut. Oh, dunia ngikut. Iya, kayak gambarannya kita nanam padi, rumput ikut ya kan. Iya. Kita nanam rumput, padi nggak ngikut. Iya emang ada hadisnya itu ya, dunia ukhdumi man khodamani itu kan. Dunia layanin tuh orang yang layanin gua, kata Allah kan begitu. Iya, yang penting kuat-kuat aja ya. Pesan saya gitu aja Hit. Kalau emang orang ya ikutin aja kata orang tua lah. Orang tua kita pengennya kita kerja dulu ya, kerja dulu gitu. Mungkin ya berkah turunnya di situ gitu. Meskipun itu niat kita bagus nih, kita pengen keluar lagi mondok ke Jawa Timur, tapi orang tua kita nggak setuju, kita tetap nerabas. Ya takutnya apa? Keblangsak di sono. Tuh, itu masalah gitu. Karena kita emang harus berbakti sama orang tua kan begitu. Iya meskipun ibu 3 kali kan, tapi orang ayah juga kan tetap juga orang tua kita juga gitu kan. Kita kan nggak pengen seperti itu gitu. Iya, jadi ya pengen kerja dulu nggak masalah begitu. Iya, nyari pengalaman gitu, hitung-hitung nyari rezeki Hit ya, buat ke sono gitu. Ya nggak masalah juga, bagus begitu. Iya. Nah untuk Agus sendiri gimana Gus? Ada nggak kira-kira untuk mungkin lebih mencari pengalaman di luar pondok pesantren Al Ihsan, mungkin pindah ke pondok lain gitu, ada nggak kira-kira? Kalau saya sih Apa langsung pengen kawin aja udah? Aduh. Ya, kira-kira gimana? Di Al Ihsan ada yang dilirik nggak Gus? kalau yang dilirik sih banyak lirik-lirik. Banyak dilirik. Iya. Terus karena- Siapa? Bilkis. Ya Allah, pedofil. Bukan saya. Karena disatir jadi nggak bisa lirik sekarang ya. Betul, kalau Iya. disatir saya nggak bisa ngelirik. Ya, sekarang udah disatir nih. Iya, nggak bisa lirik jadinya. Berarti kemarin-kemarin ngaji cuma lirikan doang. Siapa Gus? Enggak. Gimana? Kalau saya sih buat niat pindah pondok mungkin ya di sini sekarang aja sambil kerja ya. Justru saya suka kepikiran gini ya. Apalagi kalau lagi ada masalah di kerjaannya gitu maksud. Ini saya mondok sekarang aja mondok terus masih istiqomah ya kan. Iya. Tapi kalau contohnya maaf kata nih dipecat contohnya kan, atau ada masalah ya maksudnya di PHK gitu kan, ada pengurangan karyawan di kantor, akhirnya saya keluar kan, pasti saya nggak mungkin bertahan di pondok terus kalau itu. Nah, mungkin saya juga suka ada kepikiran begitu, pasti secara otomatis saya syukur-syukur dapat lagi kerjaannya dekat daerah sini ya, jadi saya nggak bisa ninggalin pondok. Mungkin secara otomatis saya kalau akhirnya harus pulang ke kampung, dari kampung dulu aja. Ya saya otomatis kayaknya Betah di kampung. udah di kampung. Pondok juga mungkin terbengkalai atau secara tidak langsung berhenti mungkin. Terus yang dilirik di pondok gak dia deh. Kalau yang dilirik di pondok sih, kalau
Enggak ada lah. Enggak ada, masa enggak ada beneran. Meskipun ya Apa dilirik-lirik sama yang santriwatinya? Enggak. Ada. Itu terus dari siapa dong jadinya nih? Enggak ada. Saya juga jujur aja, soalnya apa ya? Secara pribadi belum siap ya. Apa dari banyak segi lah, terutama finansial mungkin ya. Iya. Meskipun saya kerja, tapi jujur saya belum siap. Betul nggak Ustaz? Iya ada. Karena ada logam. Ada. Gak usah bahas gituan. Ya, ini hostnya saya. Kamu gak usah nyampur gituan. Nggak usah bahas. Stop, tahan dulu. Gak boleh. Jadi meskipun ada ya namanya manusia yang mungkin normal terus, insya Allah normal. Ya hasrat ke situ ada mungkin, apalagi ya suka ditanya, saya paling malu kalau ditelepon sama kakak saya dari kampung, udah punya pacar belum? Lalu maksudnya lah belum. Terus ya saya kadang-kadang ya apa namanya ya hasrat ada ke situ, tapi hati nurani coba bayangin kalau lu contohnya ada yang mau, emang lu siap gitu kan, nanya saya enggak belum siap, jangan sampai ngeribetin orang tuh. Saya bercermin dari kakak saya yang nikah ya sama orang Cakung juga. Dia saya perhatiin dia modal sendiri gitu aja. Iya. Dia nggak, kayaknya orang tua ya paling mungkin doa restu, ya paling ikut kalau diajak pas acara ya itu. Kalau urusan finansial kayaknya modal dia sendiri. Iya. Iya, tapi saya katakan emang ya model-model kayak Agus emang luar biasa, artinya bisa apa namanya? Bisa menggabung gitu. Jalan seimbang antara kerja dengan mondok begitu. Ini saya bilangin juga jangan Gus ya, jangan gede hati. Saya pernah ngomong sama Kiai juga begitu. Ya Kiai pernah nyinggung, wah Agus hebat itu. Iya, bisa ngatur waktu, bisa kerja sama apa namanya? Mondok ngaji begitu ya. Karena sekarang jarang orang pendatang ya, namanya orang pendatang dari Jakarta nih, dari luar Jawa, luar Jakarta masuk ke Jakarta ya kan cuma kerja doang, nyari itu doang dia, tapi nggak mencari apa namanya pengajian begitu ya, jarang yang seperti itu gitu. Apalagi dia sampai meluangkan waktu untuk mondok kan begitu tuh udah luar biasa begitu. Alhamdulillah. Iya. Amin. Nah terus gini Gus, namanya kita merantau, pasti kan kita mencari apa yang kita inginkan kan gitu ya, apa yang kita tuju. Suatu saat kita bakal pulang gitu kan. Betul. Kita merantau, kita bawa apa nih begitu. Nah kira-kira nanti ketika sudah sampai di kampung halaman, ada niatan apa nih? Mungkin pengen bangun pesantren kali begitu ya, menerapkan ilmu-ilmu dari Al Ihsan begitu, ada gak keinginan seperti itu gitu, harapan? Kalau Jujur aja saya, kalau kehidupan saya perhatiin memang kurang terkoordinir dan kurang terencana ya. Jadi saya kalau niat mau bangun pesantren di kampung kayaknya belum ada niatan. Tapi yang saya perhatiin selama kehidupan saya dari awal saya punya bisa berpikir sampai sekarang ya, yang saya perhatiin kok kehidupan saya ternyata nggak bisa direncanain, tapi dijalanin. Akhirnya apa yang kita jalani itu mengalir ya, karena mungkin ya bukan bermaksud saya doanya mustajab ya, bukan ya, tapi saya memang namanya manusia kita harus berdoa kan, berdoa kepada Allah. Tapi yang saya rasakan alhamdulillah mengalir aja, terus kok sesuai gitu dengan keinginan meskipun tidak direncanakan, tapi kok subhanallah, oh begini akhirnya kita bisa mengikuti arus keadaan yang mengalir. Alhamdulillah ya bisa ikut dengan arus, nggak direncanain, tapi kok rencananya kok takdirnya ke situ gitu. Gitu. Yang saya perhatiin kehidupan saya, tapi nggak, mudah-mudahan sih husnul khotimah. Nyampe di rumah
tapi masih ada pengen bangun pengajian mungkin gitu, majelis ada? Insya Allah. Selalu ada gitu ya. Iya, emang harus di apa namanya? Diamalin. Ya, istilah kata kan ilmu itu seperti halnya buah gitu ya. Iya, seperti buah, pohon yang berbuah begitu, harus diamalin begitu. Balik lagi ke Wahid nih. Gini Hid, yang saya lihat ya, banyak alumni dari pondok pesantren itu ketika dia mondok emang semangat ngaji. Nah, ketika dia udah mengemban ilmunya, dia bawa pulang ke kampung halamannya. Di situ banyak santri yang nggak punya wadah, artinya punya tempat untuk menyalurkan keilmuannya begitu. Nah, untuk Wahid sendiri gimana? Apakah di rumah udah ada wadah untuk menyalurkan ilmu, mungkin masjid musola begitu atau majelis? Kira-kira ada nggak di rumah? Kalau di kampung sih ada di masjid. Itu kan banyak pengajian ya. Sekarang setiap pulang kampung tuh udah jarang pengajian ya. Insya Allah ya paling ngajar situlah paling ya. Oh, berarti nggak pulang ke Jakarta lagi, udah pulang ke kampung gitu, ngajar di kampung. Ya insya Allah nemenin. Oh, berarti nggak ada keinginan pengen mengabdi di Alisan begitu? Kalau itu ya terserah Ustadz gitulah mau apa ya. Mau nyuruh kemana begitu? Iya. Oh, berarti kalau saya suruh nyebur ke api mau? Nggak gitu juga Iya. macam biasa. Iya. Maksudnya apa ya? Situ juga banyak anak-anak ya kurang inilah, ngaji cuman baca Quran doang gitu, jarang ininya buat yang kitabnya tuh kalau saya liatin sih jarang gitu ya, cuman Quran doang ya. Paling kalau yang ngaji kitab ya kiai ini doang gitu, sama yang bapak-bapak sama ibu-ibu doang gitu. Kalau yang buat kitabnya sih jarang gitu ya. Jadi ya pada apa ya, kalau lihat teman-teman saya yang dulu di kampung tuh sekarang yang dulu udah jago banget Al-Quran gitu. Dulu kan saya pengajian gitu sama teman-teman saya. Nah, saya itu masih krok sendiri itu bahasanya. Masih belum ngerti Quran. Nah, yang teman-teman lain udah pada bisa Quran. Terus semenjak saya pulang ke Jakarta tuh ya alhamdulillah bisa gitu. Pas saya pulang lagi ke kampung, kok yang udah pada bisa kok gini gitu ya. Jadi ya ada rasa pengen buat apa ya, mengembalikan apa ya semangat mereka gitu buat ngaji. Karena gurunya yang saya perhatiin sih jarang gitu, guru-guru ngaji di situ jarang gitu, udah pada entah berkeluarga apa pindah gitu ya, jarang banget. Terus majlis taklimnya aja jauh-jauh, kadang cuman maulid kalau ada acara-acara gitu doang, paling pengajian. Dulu sih Mbah buka pengajian dulu kitab di rumah sendiri sama remaja-remaja situ. Terus semenjak Mbah udah almarhum, sepi rumah tuh. Nah, saya dipindahin ke Jakarta. Udah jadi apa ya, udah jarang gitu pengajian. Ya miris ya. Iya, itu emang kendalanya gitu Hit. Ya emang ketika itu ya santri emang wadahnya itu yang nggak ada Gus. Kadang saya kesian gitu. Ya makanya saya alhamdulillah begitu udah ada wadah di sini gitu ya, tinggal mengisi doang gitu kan. Kiai udah buatin wadah ya, saya tinggal mengisi doang gitu, tinggal cari guru-guru yang benar-benar punya kredibilitas di ranah pesantren itu gitu. Tapi kalau emang nanti Wahid emang pesan saya, kalau emang Wahid nanti emang pengen melanjutkan di pondok pesantren yang sama kayak saya begitu, iya. Ya nanti ya itu kalau misal ada kataan omongan orang-orang itu kalau lu kagak kerja sih cuma ngaji doang begitu. Ya kita kembali lagi bahwasanya Kiai Sepuh di pondok saya mengatakan santri situ emang kudu ngadep dampar, artinya emang kudu ngajar. Santri di pondok itu Hit emang dicetak untuk buat ngajar gitu kan. Banyak pesantren yang mungkin diajarin usaha bikin peternakan kan begitu, macam-macam kan sama pondok itu ya, modern gitu kan ya, mungkin macam-macam seperti itu. Tapi untuk pesantren saya pribadi ya gitu, emang santri kudu ngadep dampar, mau gak mau kudu ngajar, emang dicetak seperti itu kita nantinya di pondok itu gitu. Jadi jangan ada rasa kecil hati gitulah. Misalnya nanti kalau orang-orang ngajar tuh ada aja rezekinya begitu.
Makanya Mbah Mahrus pernah bilang kalau sampean ngajar gitu, ngaji ngurusi jamaah gitu, takut nggak bisa makan gitu, nggak bisa makan sehari ini, iris kuping saya, ada kata begitu. Ya, artinya ya insya Allah nanti Allah yang jamin dah, ibarat kata begitu. Iya. Istilah kata gitu. Jadi sebelum menutup closing statementnya dari White dulu dah, mungkin ada yang bisa disampaikan untuk para santri semuanya yang khususnya di Jakarta gitu, untuk alisan dah ibarat kata. Iya. Ada kesan yang disampaikan nggak gitu? Saya mengutip dari guru saya itu Ustadz Bisril gitu. Jangan pernah berhenti mengaji, terus ngaji. Pokoknya ngaji aja terus dah. Mungkin itu aja gitu. Udah emang disuruh ngaji aja ngaji dah. Urusan itu udah Allah udah ngatur dah rezeki yang lain. Udah itu aja. Iya. Mungkin dari Agus closing statementnya ada pesan-kesan disampaikan untuk para santri, mungkin ya semua santri di Indonesia dimanapun berada, khususnya untuk alisan dah gitu ya. Semangat terus lah, ngajinya semangat. Ya itu sama semangat. Kalau udah meskipun terasa malas, udah jatuh, pasti bakal jatuh, pasti bakal malas. Iya. Dan semangat terus. Semangat terus. Terus terutamanya jangan pernah maksiat. Sekali aja. Jangan pernah maksiat. Sekali aja gitu. Nah, kalau ngelirik cewek enggak maksiat. Kalau udah maksiat nggak bisa itu lagi. Pasti. Berat tirakatnya ini berat. Dia hari kena maksiat saya ngelirik cewek itu gimana? Emang kagak maksiat ngelirik cewek. Kalau udah maksiat susah. Nah, apa lagi, Bos? Dah. Oh, itu aja. Iya, oke. Untuk saya sendiri, pesan saya ya, untuk pesan buat para pesantren santri di alisan, terus semua santri juga gitu, khususnya buat diri saya pribadi, kalau memang kita giroh dengan Islam, ya harus dibarengi dengan ngaji, pokoknya ngaji aja gitu. Kalau semisal kita cuma ngaji doang, ya otomatis kita bakal menjadi orang yang goroh, bukan giroh. Paham goroh nggak? Bohong. Bohong. Nah, itu mah Betawi goroh. Ya, jadi giroh sama goroh gitu. Sekarang kalau memang kita semangat, kita giroh nih sama Islam, ya harus dibarengin dengan ngaji. Biar kita nggak jadi orang yang goroh gitu, istilah kata gitu. Oke, sampai sini cukup ya. Kita tutup ya. Oke, terima kasih untuk Wahid Abdul Hakim, buat Agus. Ya pokoknya saya doakan lah semuanya kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah pokoknya. Ya, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Amin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang bermanfaat silakan diambil, kalau ada yang gak bermanfaat silakan dibuang aja. Dan saya juga mohon maaf kepada para semua penonton jika ada nama-nama yang tersebut, ada kata-kata yang gak enak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya dan kedua teman saya ini, saya bertiga ibarat kata, bukan manusia yang sempurna gitu ya. Mohon maaf semisal ada kata-kata yang membuat para penonton tersinggung. Ya mungkin cukup sampai situ saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.